Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. This is a good news for you. Sudah 1 tahun pandemik terjadi dan 1 tahun juga kita tidak beribadah di dalam gedung gereja. Namun ada banyak volunteer-volunteer kita yang masih tetap melayani Tuhan. Dan walaupun juga banyak yang sudah tidak melayani karena tidak ada ibadah di dalam gedung gereja, namun mereka tetap masih dalam persekutuan, dalam persatuan mereka, di dalam life group mereka. Dan kita ingin tahu kira-kira apa saja yang mereka lakukan selama pandemik ini, entah itu di luar gereja atau mungkin melayani di dalam ibadah-ibadah online. Apa saja yang mereka lakukan dan kita akan dengarkan kesaksian mereka. Departemen pelayanan adalah departemen yang menaungi para pelayan-pelayan yang berhubungan langsung dengan ibadah yang ada di GSC Bethlehem. Adapun tujuan dari departemen pelayanan ini salah satunya adalah untuk melaksanakan atau melakukan visi dan misi GSC Bethlehem melalui ibadah-ibadah dan kegiatan gerejawi. Nah, di departemen pelayanan sendiri ada 4 bidang yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Keempat bidang tersebut adalah yang pertama bidang profetik yang dipimpin oleh Bapak Evan Sujatman. Yang kedua ada bidang kreatif yang dipimpin oleh Ibu Ita Martania. Hai. Yang ketiga ada bidang produksi yang dipimpin oleh Bapak Indra Kurniawan. Halo. Dan yang terakhir bidang care yang dipimpin oleh Pastor Desi Asanti Mundung. Oke, nah kita kan berbincang-bincang sekaligus mau mencari tahu ada pelayanan apa saja yang ada di setiap bidang ini. Nah ini kan masa-masa pandemi ini kan masa yang sulit bagi kita semua. Nah saya mau bertanya dulu kepada bidang kreatif. Di bidang kreatif sendiri ada berapa sub bidang pelayanan Ibu Ita? Ya, terima kasih Bang Agus. Jadi di bidang kreatif itu ada 5 sub bidang. Yang pertama itu sub bidang CEO atau Church Event Organizer. Yang kedua ada sub bidang tari yang kita kenal dengan Shekinah Dancer. Di penari ini ada modern dance, tamborin, tradisional juga banner. Yang ketiga ada sub bidang drama yang kita kenal dengan The Messengers. Yang keempat ada sub bidang sakramen. Di antara itu ada sakramen penyerahan anak, baptisan air, perjamuan kudus dan pernikahan. Dan sub bidang yang terakhir yang kelima adalah sub bidang dekorasi. Oke, jadi ada 5 sub bidang. 5 sub bidang, betul. Oke, terima kasih Ibu Ita. Yang kedua, bidang profetik nih. Ada berapa sub bidang pelayanan di bidang profetik ini Bapak Evan? Terima kasih Bang Agus. Jadi di bidang profetik itu ada 4 sub bidang. Jadi sub bidang pemuji, sub bidang pemusik, sub bidang doa, dan juga sub bidang paduan suara. Oke, ada 4 bidang. Ada ya? 4 bidang, Pak. Oke. Kita masuk ke bidang care. Ada berapa sub bidang pelayanan di bidang yang dipimpin oleh Pastor Desi ini? Di bidang care itu ada 3 sub bidang. Yang pertama itu asyir parkir, yang kedua asyir gedung, yang ketiga hospitality. Di bawah hospitality itu ada LO, volunteer lounge dan konsumsi. Oke. Yang terakhir nih, bidang produksi yang saya tahu ini bidang yang cukup besar, cukup gemuk ya. Dipimpin oleh walaupun berbadan kecil tapi yang di bawah dia banyak nih ya. Nah Pak Indra ada berapa sub bidang nih di bidang produksi nih? Untuk di produksi sendiri ada 7 sub bidang di bawahnya Bang. Jadi ada visual, video, sound system, content creator, fotografi, desain grafis, dan lighting. Oke, ada 7 ya? 7. Oke, luar biasa ini. Nah ini kan di masa pandemik ini kita ini GSC Bethlehem masih ibadah online nih. Ini kan sebenarnya awal dulu kita nih kayaknya sulit banget gitu ya. Masa paling sulit buat kita semua. Nah kita pengen tahu nih, kalau selama ini kan memang nggak terlibat langsung nih sekarang ini kan. Kalau dulu terlibat langsung waktu offline, ini online nggak terlibat langsung.
ada perubahan apa yang terjadi dalam bidang-bidang yang teman-teman pimpin nih? Saya mau tanya dulu dari bidang care, Pastor Desi. Kira-kira apa yang dilakukan Pastor Desi untuk bisa tetap menjaga atmosfer dari teman-teman kita ini? Pasti memang ada perubahan. Perubahannya itu mau nggak mau bidang care tidak bisa terlibat langsung pelayanan di gereja, ya. Karena itu kan nggak mungkin gitu Asyir Parkir datang ke gereja karena nggak ada jemaat yang datang. Asyir Gedung juga gitu istilahnya nggak bisa menyambut jemaat. Tapi bersyukurnya kita punya grup WA dari tiap-tiap subbit itu, mereka ada grup ketua-ketua regu di sana. Dan bersyukur juga di gereja kita itu ada This is Living Word yang dibagikan tiap hari. Jadi dengan dibagikannya This is Living Word tiap hari itu juga tetap ada komunikasi dengan mereka. Iya, artinya masih tetap terjaga hubungan gitu ya. Ya, puji Tuhan, saya lihat sih selama ini masih bisa terjaga, dan mungkin salah satu contoh itu yang saya lihat mereka tetap membangun hubungan yang kuat itu di subbit Asyir Parkir. Mereka hampir tiap hari Sabtu itu mereka ada komunitas yang mereka bangun untuk berbagi hidup dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi teman-teman ini kan tertanam juga ya di life group ya. Dari semua pelayan yang ada di bidang care, kurang lebih 95% mereka sudah ada di life group. Oke, begitu. Saya beralih ke bidang kreatif nih. Ini kreatif ini orang-orang yang pasti sudah kreatif, banyak orang-orang muda nih. Nah, pertanyaan yang sama Ibu Ita, ini perubahan apa yang terjadi di bidang yang dipimpin oleh Ibu Ita, dan juga apa yang Ibu Ita lakukan untuk tetap bisa menjaga, merangkul teman-teman di bidang kreatif ini? Ya, kalau di bidang kreatif banyak sekali perubahan sih sebenarnya Bang yang terjadi. Salah satunya di bidang kreatif itu sebenarnya adalah konseptor untuk ibadah raya maupun ibadah spesial lainnya gitu ya. Nah sekarang konsep itu harus berubah, yang tadinya kita harus menyiapkan konsep secara on-site atau di gedung gereja, sekarang konsep kreativitas ibadah itu harus berubah ke dalam bentuk digital. Karena akan disiarkan secara online. Itu yang pertama dari konsep ibadah. Kemudian ada lagi beberapa rekan-rekan kami, teman-teman pelayanan kami di bidang kreatif itu yang tidak secara langsung melayani di ibadah online, seperti penari dan drama. Tapi puji Tuhan justru di masa pandemik ini ada perubahan yang terjadi. Kita tahu sebenarnya tahun lalu itu harusnya ada drama musikal yang digelar ya, tapi karena pandemik itu ditunda. Tapi malah ada satu kreativitas baru. Kita bisa lihat ada video klip yang dihasilkan untuk lagu New Life, satu video klip ya. Kemudian juga ada drama pendek Jalan Pulang yang sudah kita saksikan bersama-sama di ibadah Natal. Nah itu saya pikir pandemik ini tidak menjadi penghalang untuk kreativitas itu tetap muncul. Ya untuk pelayanan-pelayanan di sakramen juga ada beberapa yang berubah, seperti untuk pemberkatan nikah dan baptisan air itu kita batasi memang dengan melakukan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk penyerahan anak juga kita lakukan secara virtual gitu. Untuk menjaga hubungan kami pelayan-pelayan terusnya di bidang kreatif, saya sangat bersyukur dengan ketua subbidang dan koordinator-koordinator yang ada. Karena melalui mereka lah saya bisa melakukan penggembalaan berjenjang. Jadi saya tetap bisa tahu kabar dari teman-teman yang melayani di bidang kreatif gitu Bang. Oke. Terima kasih Ibu Ita. Iya Bang. Saya beralih ke bidang profetik. Ini juga orang-orang seni nih, orang-orang hebat luar biasa nih. Pertanyaan sama Bapak Evan tuh, perubahan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan untuk teman-teman kita ini supaya mereka tetap terjaga atmosfer kehidupan kerohaniannya gitu, gimana? Yang pasti memang kita akan merasakan beberapa perubahan yang terjadi ya Bang. Seperti ibadah aja kita sekarang kan melalui taping, melalui rekaman gitu. Dan juga ada program-program yang harus dipending karena adanya pandemi ini. Karena kan di profetik ini ada pemuji, ada pemusik, ada paduan suara, itu untuk pelatihan-pelatihannya harus ketemu langsung. Tapi karena pandemi ini kita tunda. Tapi tidak menjadi suatu penghalang untuk kita tetap melayani Tuhan. Karena apalagi seperti sekarang kita lihat tidak memungkinkan untuk berkumpul di satu tempat, makanya kita mencoba untuk rekaman di rumah. Dan itu juga sesuatu yang baru yang harus kita coba. Saya lihat juga hasilnya juga teman-teman berusaha dan Tuhan tolong semuanya hasilnya baik Bang. Gitu. Dan untuk menjaga bagaimana kita tetap bisa connect dengan teman-teman yang
tidak ikut dalam pelayanan, kita tetap tadi yang seperti Ita bilang, kita ada juga berjenjang, pengembalaan berjenjang. Jadi dari ketua sub bidang dan juga ke koordinator-koordinator, mereka pasti akan menanyakan bagaimana kabar dari teman-teman. Selain itu juga kita juga terlibat di live group. Jadi tetap terjaga hubungan kita dan kita tahu bagaimana kabar dari teman-teman semua. Seperti itu sih Bang. Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur loh. Kita punya live group ya. Gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terakhir nih, Bapak Indra nih ada perubahan apa yang terjadi di bidang yang dipimpin sama Bapak Indra, dan sebagai pemimpin, apa yang Bapak Indra lakukan untuk tetap bisa menjaga atmosfer dari kehidupan teman-teman di bidang produksi ini? Perubahan udah pasti ya, karena ibadah kita ini sekarang lebih banyak di online, nggak offline lagi, nggak ada di gedung ibadah. Jadi ada beberapa dari sub bidang kita yang nggak kita pending dulu pelayanannya gitu, jadi nggak melayani dulu. Tapi ada beberapa sub bidang dari di produksi ini tetap berjalan. Di antaranya ya teman-teman dari konten kreator, teman-teman dari sound, video, dan yang lain kayak visual, lighting itu masih tetap berjalan karena kita masih mengerjakan produksi-produksi. Terus juga desain-desain masih juga berjalan seperti biasa karena di sana juga masih ada warta jemaat yang digital, itu juga dari bagian kami, bagian desain gitu ya. Jadi banyak proses produksi dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya juga nggak terlalu banyak sekarang gitu. Jadi kami dengan kondisi kayak ini kita batasi aja untuk beberapa orang saja yang memang terlibat untuk melayani gitu. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga kita masih membuka untuk teman-teman yang mau melayani juga untuk bisa terlibat bersama-sama dengan kami melayani, dan tentunya dengan mentaati protokol kesehatan ya Bang ya. Pasti. Terus juga untuk menjaga komunikasi, menjaga hubungan dengan anggota-anggota di bawahnya, dengan sub bidang dan anggota-anggotanya. Ya seperti bidang-bidang yang lain lakukan juga untuk menjaga kerohaniannya. Kita juga kirimin juga video-video This is the Living Word setiap hari, ada makanan setiap hari gitu ya. Terus juga kita juga ada grup-grup sub bidang yang kita bisa pantau anytime gitu gimana kondisi mereka saat ini gitu ya. Dan kita juga ada pertemuan-pertemuan yang akan rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali, berapa waktu sekali yang khusus untuk fellowship lah ya satu dengan lain. Jadi tetap kita tahu mereka kondisinya seperti apa gitu. Jadi kita tetap ada hubungan walaupun nggak bertatap muka langsung, tapi kita akan tetap ada hubungan sih gitu. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bethlehemers, kita sudah mendengar langsung dari 4 bidang yang ada di Departemen Pelayanan ini. Dan kita bersyukur loh, kalau sampai hari ini kita bisa menikmati ibadah dalam bentuk yang berbeda, itu semua karena pertolongan Tuhan dan kerjasama yang sangat luar biasa dari 4 bidang yang ada di Departemen Pelayanan GSCA Bethlehem. Nah, jangan berhenti. Kalau ada rintangan, ada hambatan, jangan menyerah. Karena Tuhan pasti tolong kita. Kita bisa lihat, bisa menikmati melalui ibadah online kita gitu loh. Selalu ada jalan yang Tuhan buka buat kita semua. Yang tadinya nggak bisa, kita bisa. Itu karena Tuhan dan ada kerjasama yang baik di antara kita semua. Nah, harapan kami, kita semua tetap setia dalam menikmati ibadah online dan juga dalam live group yang memang gereja sediakan buat kita semua. Dan percayalah, ke depan kita akan pasti lebih baik lagi. Dan kalau kita bisa, itu karena Tuhan dan ada kerjasama yang baik, ada sinergi yang baik antara kita semua. We are in this together. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi kita sudah menyaksikan pembicaraan dari para volunteers di dalam Departemen Pelayanan. Sementara mereka tidak bisa melayani di dalam gedung gereja, tetapi mereka masih tetap terhubung satu dengan yang lain, dan kita mengucap syukur buat itu. Terima kasih sekali lagi buat kesetiaan saudara-saudara sekalian yang masih tetap mencintai rumah Tuhan, terus mau bertumbuh bersama-sama di dalam ibadah-ibadah online walaupun tidak ketemu langsung. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan inilah this is a good news for you untuk minggu ini. Besok kita tetap akan ada ibadah online, dan siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan diberkati oleh semua rangkaian acara ibadah. Dan kalau kita siap untuk itu,
pasti Tuhan akan memberkati kita. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. In his ministry, Pastor Arif Multi Ardania.